Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bersama dengan Ustadz Mintara Iman Surya akan membahas tentang sesuatu yang sangat bagus, yaitu di akhir bulan Ramadan. Kita tetap di sini di Ngaso ngaji sore bersama Mahat Fastabiqul Khairat. Alhamdulillah Ustadz Mintaraga sudah bersama kita. Insya Allah akan membersamai kita, akan membahas tentang sesuatu yang sangat luar biasa. Kita sapa langsung Ustadz Mintaraga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang luar biasa Mas? Alhamdulillah Ustadz. Di akhir bulan Ramadan ini banyak sekali umat Islam, khususnya saya sendiri Ustadz. Iya. Agak loyo Ustaz. Oh, ngaku ya. Udah amalannya itu udah mulai menurun Ustaz. Nah, itu kayak kiatnya atau motivasi buat kita Ustaz 10 terakhir ini yang biar agar kita insya Allah mendapat Lailatul Qadar. Baik, sebelumnya kita sapa dulu ya pemirsa Fast TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Al-ayah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj bahwa berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, Dia telah memilihmu dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini suatu kesempitan. Para jamaah sekalian di Fast TV, Mas Wahyu, jadi itulah bedanya ibadah dengan dunia ya. Dunia itu kalau udah terbiasa kan jadi ringan, tapi ibadah itu sudah terbiasa malah godanya semakin berat, tantangannya berat karena memang ini sebuah perlombaan untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi di balik ibadah itu ada fitnah, ujian, ya. Biasanya kan orang kalau misalkan udah biasa bangun jam 3 kan tambah ringan ya. Tapi nek puasa Ramadan kok tambah angel. Tapi jangan sih tergantung wonge. Tergantung wonge. Artinya kalau orangnya memang jiwanya tidak betul-betul mengharap ridho Allah, ya jadi sulit gitu. Kan sebenarnya ada intinya di situ. Nah, niat itu betul-betul penting karena menggerakkan. Mindset juga penting karena mindset itu yang juga akan menggerakkan. Maka Mas Wahyu ini yang kita harus sadari bahwa ibadah itu adalah ujian juga dari Allah Ta'ala. Maka butuh namanya al-musabarah. Musabarah itu sabar dalam beribadah kepada Allah. Ini tingkatan tertinggi sabarnya. Karena sabar itu ada sabar dari musibah, kan semua orang kena tuh. Ya, yang kedua sabar dari maksiat, tidak semua orang kena. Ya kan? Ada orang-orang yang memang bertekad baik menghindari maksiat. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, sabar dari musibah. Sabar dari dalam ibadah kepada Allah, bukan dari dalam ibadah kepada Allah. Jadi itu yang menunjukkan bahwa beribadah pun harus butuh kesabaran tinggi. 10 akhir Ramadan ini waktu yang luar biasa. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Aisyah, karena Nabi SAW yastahidu fil ashil awakhir min Ramadan ma la yastahidu fi ghairi. Bahwa Nabi SAW itu lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan dibanding 10 hari dibanding sebelumnya. Jadi kenapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh? Ternyata dari berbagai riwayat dijelaskan karena memang di 10 hari terakhir ini diduga kuat ya akan ada Lailatul Qadar. Kan salah satu bentuk keberkahannya dalam hadis Nasa'i yang tadi saya baca di awal. Belum saya baca ya hadisnya. Belum dibaca, tapi mantuk baik. Kelihatan paham sih. Jadi di hadis riwayat Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah." Telah datang padamu bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Apa keberkahan Ramadan? 1, faradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan padamu puasa. Jadi puasa Ramadan itu aja berkah itu. Nah, dan ini sudah sering saya sampaikan. Kenapa berkah? Karena hikmah dunia akhiratnya luar biasa. Nah, bahkan Allah sendiri mengatakan wa ana adzibih, aku yang langsung membalasnya karena memang puasa memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang kedua dia puasa ini di samping manfaat dunia akhirat yang menghapuskan dosa mendapatkan pahala juga
memiliki manfaat-manfaat duniawi dalam pengertian untuk kesehatan, untuk macam-macam lah gitu ya. Dan yang kedua apa? Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, hanya keberkahan banyak gitu. Dan kita lihat sekarang di bulan Ramadan itu luar biasa kebaikan, luar biasa banyaknya. Yang ketiga tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya kesempatan berbuat maksiat ini dipersempit gitu loh. Dan yang keempat adalah tughallu fihi mardatus syayatin, dibelenggu kegilaan setan. Ya, kemudian ini fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ya, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka ini yang menjadikan kita termotivasi lagi. Karena kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar ini, tentu kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak gitu ya. Baik kebaikan yang sifatnya perubahan diri kita menjadi lebih baik karena tercerahkan begitu, ataupun keberkahan selanjutnya. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam riwayat sahih disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, dimampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kan jadi sebuah langkah baru hidup ke depan gitu loh Mas. Jadi seperti dia memulai hidup baru gitu kan dengan setelah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Taala. Jadi begitu Mas Wahyu. Jadi ini tentu sangat mendorong kita, memotivasi kita untuk jadi bersungguh-sungguh. Jadi kalau ditanya tadi kalau kita lemes gimana? Kok kita jadi nggak semangat? Ya maka solusi yang pertama landasan bersifat konsep ya, bahwa buka mindset kita bahwa ini kesempatan, kapan lagi kan gitu. Jadi bahasanya jimumpung lah Mas, jimumpung ya. Sini sering saya sampaikan mumpung urip. Kan ada mumpung, 3 mumpung Jawa yang nggak boleh kan? 3 ojo tumeh, ojo koro, ojo mumpung. Ini kan nggak boleh. Tapi khusus mumpung Ramadan boleh ini. Mumpung Ramadan, mumpung menangi 10 hari terakhir, mumpung sehat kan gitu kan? Mumpung kita masih diberi kebebasan ibadah, siapa tahu nanti ada zaman di mana kita nggak bebas ibadah kan? Maka terus berikutnya, mumpung kita masih hidup dalam pengertian belum tentu kan tahun depan kita masih hidup. Ya, jadi ini yang membuat kita kemudian secara membuka mindset kita, oh iya ya, kapan maning lah. Maka ayolah kita bersungguh-sungguh, gitu kan? Dan ini juga menjadi tolak ukur ibadah kita sebelumnya, Mas. Yang 20 hari kemarin itu juga bisa diukur dari ibadah kita yang 10 berikutnya. Karena Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan begini dalam kitab Lataif Ma'arif, sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Yang namanya balasan perbuatan baik kita itu, kita diberi taufik oleh Allah untuk mudah melakukan ibadah berikutnya. Faman amil hasanat dan sumat ba'ampat bi hasanatin fadzalika alamatu qubulil hasanatil ura. Barang siapa berbuat baik kok melakukan perbuatan baik lagi, berarti itu tanda diterimanya perbuatan baik kita yang pertama. Jadi gampangnya begini, amalan kita selama 10 hari terakhir itu akan terlihat dari 10 hari pertama, terlihat dari 10 hari kedua. Paham nggak? Maksudnya kalau 10 hari kedua itu juga amalnya bagus, tandanya amal 10 hari pertama diterima. Gitu loh. Ya kan? Nah, terus tanda amalan kita 20 hari yang pertama diterima, 10 hari kedua dan totalnya 20 hari, ya amalan kita di 10 hari terakhir. Jadi kalau 10 hari terakhir kok kita berkurang amalannya, akeh turunnya, akeh mangane gitu, malah pada shopping-shopping ke toko cari baju bagus, padahal kita tahu gonta ganti kelawi ya kayak ini aja baik. Warna perubahan gitu kan. Kita lebih sibuk mempercantik fisik tapi tidak mempercantik batin kita di hadapan Allah Ta'ala gitu kan. Padahal batin itu yang bisa justru menjadikan energi bagus gitu. Sekarang cantik secara fisik, ganteng secara fisik, tapi kalau hatinya nggak baik, mesti jelek gitu. Tampaknya itu juga nggak enak dilihat gitu kan. Tapi kalau orang batinnya sehat, batinnya suci, ya maka insya Allah tergambar dalam fisiknya. Walaupun kita secara ini rata-rata lah wajah kita rata-rata pasaran, tapi kalau hatinya bersih suci, insya Allah itu punya menebar bukan aura ya, tapi menebar aura positif lah, oke lah gitu. Aura dalam artian yang positif itu. Jadi gitu Mas. Jadi ukurannya di situ. Jadi kalau kita 10 hari kedua ini kok lemas, berarti terus berkurang. Tandanya amalan kita sebelumnya kan ya kan rugi tuh. Jadi entong bebek entong meri gitu kan. Jadi kita harus bersungguh-sungguh karena kanjeng Nabi kita itu bersungguh-sungguh. Bahkan dalam riwayat yang lain Aisyah menceritakan juga, ya karena Nabi dzalal asyr, Nabi itu kalau udah masuk 10 hari terakhir, sadami zaruhu, mengencangkan
sarungnya. Itu untuk kiasan bahwa beliau tidak memesrai istrinya. Jadi 10 hari terakhir itu khusus bermesraan dengan Allah dalam untaian zikir, istighfar, ya pertobatan, tilawah Quran gitu loh, merenung, bermuhasabah begitu Mas. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Jadi 10 malam Ramadan itu bukan dengan banyak tidur, tapi justru dihidupkan. Dan yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu, membangunkan istri-istri beliau. Kan masjid beliau kan, rumah beliau kan nempel di masjid, jadi banguninnya kan dari masjid, tidak harus pulang gitu, karena nggak jauh. Jadi itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak menyanyiakan kesempatan itu. Bahkan supaya betul-betul bisa fokus, beliau beriktikaf. Dan kemarin sudah dijelaskan sama Ustadz Bururi yang pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa karena Nabi SAW ya'takifu fil asil awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Dalam hadis Aisyah itu diceritakan Nabi itu biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir sampai Allah mewafatkannya. Wa takafat ba'dahu azwaju, dan beriktikaf setelahnya istri-istri beliau. Jadi Nabi itu sama sekali nggak pernah meninggalkan iktikaf, Mas. Bahkan ada sebuah riwayat Nabi pernah dalam 1 tahun karena safar di bulan Ramadan beliau nggak bisa iktikaf. Maka pada tahun berikutnya iktikafnya 20 hari. Gitu. Jadi habis Idul Fitri beliau iktikaf lagi, masuk lagi ke makhbahnya tempat beliau iktikaf sampai 10 hari Syawal itulah. Ini kan yang menjadi apa ya? Oh iya ya, Nabi itu lah. Terus kita gimana gitu? Ini sering saya sampaikan, termasuk untuk motivasi saya sendiri. Kita ini justru 10 hari akhir kok malah meremehkan Ramadan. Padahal dulu kita itu sok-sokan ya. Tahu nggak sok-sokan? Iya, jadi Ramadan tinggal 100 hari lagi. Ramadan tinggal 30 hari lagi. Begitu nyampe malah dicuekin, kan gimana kan? Ibaratnya Ramadan itu tamu, ada tamu yang diharap kapan kau ngene gitu ya. Begitu tamunya teka, terus dicuekin, ya gimana kan? Kasarannya kan begitulah kalau analogi yang mudah. Jadi kita jangan begitu memperlakukan Ramadan. Bukankah sebelum Ramadan kita sudah berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala itu. Ya Allah, antarkan aku ke bulan Ramadan, dekatkan bulan Ramadan kepadaku, dan terimalah amalan-amalanku. Kita belum menangi Ramadan, belum beramal, sudah berdoa, terimalah amalan-amalanku. Nyatanya begitu Ramadan pada belerek gitu. Ini yang harus kita motivasi diri kita, Mas. Tadi landasan apa? Landasan teorinya, landasan apa namanya? Mindset kita harus begitu, ini nanti kita kalau ini rugi, kalau ini nggak begini kita rugi, harus itu. Nah, kemudian kita harus landasan untuk praktisnya ya kita lihat petunjuk-petunjuk Rasulullah itu tadi. Beliau ternyata iktikaf di masjid. Ya kita kerjakan. Kalau kepengen gas, kalau di rumah kan malas, Mas. Kecuali kalau kita memang tidak bisa meninggalkan itu, misalkan pegawai negeri gitu ya, ASN atau pegawai yang terikat dengan kerja, itu yang mungkin sulit lah ya, terutama di bidang kesehatan, keamanan, itu hari raya nggak mungkin bisa cuti ya gitu. Tapi bagi yang swasta dan yang lainnya sebenarnya bisa gitu, apalagi yang wirausaha sendiri, bahwa dia kan yang mengatur waktunya. Ya orang nyari duit itu nggak rampung-rampung, sugiora gitu kan, sering saya sindir begitu, sugiora itu. Setahun itu kan 360-an hari Hijriah ya. Kalau Masehi kan 365, 366. Hijriahnya 360-an hari lah kurang lebih lah. Iktikaf kan cuma 10 hari. Berarti yang 350 hari kan kita udah ngurusi dunia, Mas. Jadi kita harus, kenapa kalau di rumah tentu kita jadi muncul malas. Tapi kalau iktikaf di masjid kan nggak bisa malas. Iya kan? Karena teman-teman di masjid semuanya juga pada iktikaf, baca Quran, pada ini. Dan kita alhamdulillah, Masya Allah di Purwokerto khususnya, dan di masjid-masjid Berlimas Cakep, banyak fasilitas gitu. Di Purwokerto ada beberapa masjid besar yang bahkan menyediakan tempat iktikaf wanita juga gitu. Sehingga ada sekeluarga yang suami istri dan anak ikut iktikaf. Itu kan bagus sekali. Jadi kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, labudda minal 'abd, harus itu seorang hamba punya awqat yang faridu bihi, punya waktu yang dia menyendiri, Mas. Jadi kata Ibnul Qayyim, orang itu harus punya waktu di mana dia mendiri dalam doanya, dalam zikirnya, dalam tangisnya, dalam pertobatannya, dalam dalam sholatnya gitu kan, dalam tilawah Qur'annya. Jadi kita harus punya waktu-waktu seperti itu. Dan kapan lagi? Ya seperti malam terakhir. Itu kita sama sekali tidak ngurusi dunia. Dan itu sekali lagi tadi, itu menjadi pertaruhan kita untuk 20 Ramadan awal gitu. Dan nanti setelah Ramadan juga sama. Bahwa
sebagian ulama mengkait-kaitkan bahwa bulan Syawal itu artinya peningkatan, gitu, irtafa, walaupun itu hanya dikait-kaitkan saja. Tapi setidaknya setelah Ramadan ini juga amalan kita masih berjalan gitu loh. Karena kalau setelah Ramadan amalannya nggak berjalan, itu juga dipertanyakan Ramadan kita gimana gitu loh Mas. Jadi sekali lagi memang bahasa kalau sekarang kita lihat di mana-mana memang jangan lelah berbuat baik, jangan lelah berbuat baik gitu ya. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Coba berbuat baiknya diganti ibadah itu. Nah, jangan lelah beribadah, jangan pernah berhenti beribadah. Nah, itu tentu akan jadi kebaikan gitu Mas. Itu Mas Wahyu gitu ya. Jadi apa ini Gus? Biar 10 hari ini selain iktikaf, pas iktikaf itu apa amalan yang praktis yang mungkin bisa kita lakukan selain mungkin ikut Ustadz iktikaf gitu? Ya memang kita ada program iktikaf ya Mas. Alhamdulillah saya khawatir Masjid Kalimanggis nggak muat itu karena dari Kalimanggis yang ikut 20 orang. Terus dibuka juga pendaftaran, terus dipakai ke takutnya nanti banyak banget. Ya nggak takut sih, cuma ya asik kalau banyak-banyak sih asik gitu. Tapi kalau terlalu banyak nanti tingkat khusyuannya juga kurang. Ya dan itu iktikaf kan mulai Kamis ya, Kamis yang lalu gitu ya. Gitu. Kalau ini ditayangkan kan kita udah iktikaf. Ya, karena ini rekaman ya para jamaah. Gitu. Ustadz iktikaf kok bisa rekaman? Ini sebelumnya. Gitu. Jadi ini yang kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam segalanya. Kata kuncinya ada di mangkom Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa qiyam Ramadan. Qiyam itu nggak mesti sholat. Qiyam itu yang menghidupkan menegakkan malam Ramadan. Dengan apa? Dengan sholat gitu ya. Dan sholatnya juga diperbaiki kualitasnya. Yang sholat tarawih tadinya setengah jam mungkin ditambahlah bisa 45 menit sampai 1 jam itu. Kemudian perbanyak baca Quran, tadabbur isinya, kajian-kajian di masjid juga dilakukan kalau itikaf gitu. Kalau nggak bisa itikaf di rumah karena kondisi atau yang bekerja, ya bisa lakukan itu, tadabbur gitu kan. Kemudian Ustadz saya kan kalau baca Quran sendiri nggak paham, ya nyetel YouTube yang cari yang tentang tafsir gitu. Kalau pengen tahu kan tinggal ketik aja di YouTube tafsir surat apa gitu kan, nanti mesti ada Ustadz yang menyampaikan di situ. Dan insya Allah kalau udah di YouTube ya insya Allah seandainya itu tidak benar pasti ada komplainnya gitu. Tapi insya Allah baik lah gitu. Ya gitu. Walaupun ada juga yang nggak benar juga, tapi sedikit lah prosentasinya saya yakin baik-baik gitu ya. Semuanya didasarkan ilmu gitu. Nah jadi gitu Mas. Jadi kemudian bersedekah juga gitu. Kan Nabi itu diceritakan kan Nabi SAW ajwadun nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wajad waduma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqa Jibril, ketika Jibril menemuinya. Kapan? Malam hari kan? Wa kana yudarisul Quran, dan mereka Jibril mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Jadi itu menunjukkan bahwa berderma, bersedekah itu juga baik walaupun sedang iktikaf. Jadi bentuknya macam-macam lah, sedekah kan luas. Jadi bisa sholat tarawih tadi, baca Quran, ikut kajian gitu kan, zikir gitu. Nah, zikir juga tidak ada batasannya, orang mau baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wal akbar, dan seterusnya sebanyak-banyaknya silahkan itu. Pokoknya penuhi dengan itu. Nah, kita kemudian di samping itu juga sholat-sholat. Jangan meremehkan sholat-sholat yang kelihatan ringan, tahiyatul masjid. Kita keluar ke tempat wudu, masuk masjid, tahiyatul masjid itu kan, atau sholat tuhur, sholat 2 rakaat setelah wudu kan ada. Kemudian sholat rawatibnya jangan ketinggalan Tuhannya gitu kan. Zikir pagi, zikir sore gitu. Nah, di samping kajian ada zikir pagi, zikir sore, kita itu kan memenuhi namanya menghidupkan lah 10 hari terakhir terutama di malam-malamnya itu. Begitu Mas. Ya, kalau misalnya kan ada mungkin sebagian orang yang bekerja terus tidak bisa 10 hari full itikaf di masjid itu. Ya. Memang itikaf yang sempurna 10 hari penuh ya. Tetapi bila tidak bisa, yang namanya itikaf itu kan itikaf kan melazimkan diri untuk berdiam di masjid. Ya, dia mengharuskan dirinya untuk tetap di masjid. Itikaf itu para ulama menjelaskan secara umum itu sekejap saja udah itikaf. Orang habis sholat terus zikir sebentar sudah dikatakan itikaf. Tapi kalau itikaf Ramadan memang 10 hari. Bila dia belum, ya, kan ini memang sunnah ya. Nah, tapi sunnah yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Itu kan bedanya di situ. Kita kadang-kadang
umat Nabi, pencinta Nabi, tapi sesuatu yang tidak beliau tinggalkan malah kita cuekin gitu. Si pengurus dunia kan nggak begitu ya. Sing wong pada zikir, dia malah pada ngitungin duit. Padi karena dodolan bayi ada mangsanya. Kapan maning ki padi nakeh. Itu godaannya di situ. Kita pengen padi akhirat atau tidak kan gitu ya. Jadi kembali ke tadi, ya maka mereka bisa itikaf walaupun sesaat-sesaat lah. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, yang intinya bahwa menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan malam itu bisa dengan mendatangi sholat jamaah isya dan subuh berjamaah, itu pun itu tingkatan yang paling berkedir lah. Minimal itu sholat subuh sama isya itu berjamaah. Karena man sholat isya, barang siapa sholat isya bersama imam berjamaah, maka dia seolah-olah sholat setengah malam kan? Ya kan? Dan apabila dia sholat subuh bersama imam juga seolah-olah sholat setengah malam. Jadi kalau jamaah sholat isya dan subuh di masjid bersama imam, ya berarti sepanjang malam dia kan dianggap sholat sunnah. Nah, itu tingkatan yang paling berkedir ya, maaf ini. Yang paling berkedir gitu loh Mas. Jadi minimal itu kan bisa dilakukan lah walaupun tidak di masjid gitu. Terus naik lagi levelnya, mungkin setiap ke masjid jangan langsung pulang. Kalau milih setengah jam lah baca Quran, setengah jam dapat sejuz, atau 1 jam bisa dapat 2 juz. Bisa lebih dari itu Ustadz saya. Ya habis tarawih jangan pulang. Kan itu tahapan-tahapan tadi ya, dari sholat tarawih dulu toh, terus setelah sholat tarawih kemudian setengah jam 1 jam itu juga sudah itikaf walaupun masih levelnya masih sedikit gitu ya. Terus kalau saya bisa lebih dari itu Ustaz, ya udah tambah lagi sampai tengah malam gitu. Saya bisa tambah itu Ustaz, ya paling enggak malamnya sampai sahur dia di masjid. Kan juga itikaf tuh nggak begadang terus, sekali-kali tidur gitu. Jadi tidur nanti subuh bar sahur, terus subuhan pulang ke rumah kerja kan gitu. Ada juga yang pas sahur dia pulang ke rumah, sahur bersama keluarga, terus berangkat ke subuh, habis itu dia zikir pagi terus kerja. Ya ada levelnya begitu Mas. Atau pas Sabtu Ahad dia libur kan, besok juga Sabtu Ahad kan juga menangi gitu kan. Itu tanggal berapa berarti? Tanggal kan Jumat 21 22 ya. 22 23 Sabtu Ahad libur. Ya dia coba, Ustadz saya bisa ya nginep lah. Paling nggak malam itu dia 2 hari itu dia itikaf paling nggak gitu. Minimal sehari. Nah, terutama di waktu-waktu ganjil gitu. Jadi kan karena iltamisu carilah di fil fitril awakhir min Ramadan, di ganjil 10 hari ganjil yang terakhir. Tetapi tidak mesti sebenarnya itu juga bagi orang yang sungguh-sungguh dari awal ya. Jangan orang yang datangnya pas malam itu likur tok gitu. Ya apa Allah akan memberikan Lailatul Qadar sama orang yang nongolnya tanggal 27 tok gitu. Itu kan anak manusia kayak gitu. Tapi ya wallahu alam lah ya. Mungkin dia punya amalan-amalan lain kita tidak tahu kan. Ya kita harus berprasangka baik sama orang itu. Mungkin dia tidak kelihatan di masjid kita, mungkin lagi tarawih di masjid lain. Kan kita enak lah kalau gitu, nggak merasa suci sendiri. Jangan kalian merasa diri kalian suci. Ini alamu bimani taqwa, kata Allah. Aku yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi gitu Mas. Jadi bertahap lah itu. Jadi yang tadi minimal sholat isya sama subuh berjamaah itu. Kalau sudah bisa ya jangan pulang setengah jam atau 1 jam. Kalau bisa lebih ya minimal sepertiga malam pertama sampai jam 10, jam 11. Oh bisa lebih lagi ya nisfil lail sampai jam 12 malam. Bisa lebih ya sampai sahur gitu. Jadi itu tahapan dari itikaf. Nanti bisa lebih ya paling latihan dulu sehari, 2 hari sampai dengan bisa penuh suatu saat nanti. Nah gitu Mas, gitu ya. Mungkin pembahasan iktikaf mungkin walaupun pendek insya Allah bermanfaat. Iya, kan kemarin sudah juga sama Ustaz Budi itu tentang syarat-syarat sebagainya ya. Kita tadi menyinggung karena seputar amalan apa yang harus kita lakukan di 10 hari ini. Ya bentuk gebernya kan kita harus di karantina ya. Karantina kita di masjid gitu loh Mas. Kalau kita nggak di masjid, ya masjid bercampur-campur dengan urusan yang lain-lain. Kecuali sekali lagi orang yang memang tidak sulit untuk melakukan itu. Tapi kalau yang punya kemampuan dan memang harus dipaksa untuk bisa gitu. Maka kita berangkat ke masjid, tentu kan di situ fokus ibadah apa maning. Turun aku Ustaz, ya mending turun ke masjid. Setidaknya salat jamaah tidak tertinggal kan gitu loh Mas. Jadi itu yang menjadi penting kenapa memang nggak bisa dilepas antara amalan 10 hari, bentuk bersungguh-sungguh 10 hari Ramadan apa sih Us? Itikaf. Terus itikaf itu supaya apa sih Us? Supaya dapat Lailatul Qadar juga. Gitu kan? Terus apa yang dilakukan? Ya semua amalan tapi lebih disungguh-sungguhkan gitu loh.
Jadi itu yang sekali lagi ini justru di mana-mana ya Mas, kalau kita lihat, jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja. Orang tuh kalau hampir finish kan biasanya tambah geber. Coba lomba lari itu. Biasanya sekitar 100 meter sebelum finish itu dia tambah geber kan. Bahkan ada yang ketika dia maraton itu dia di belakang terus, tapi begitu mau 10 terakhir dia udah gas. Nah, kita malah ngelempor ya berat dadi kan. Jadi kalau kita lihat motor GP misalkan kemarin menjelang lap terakhir itu kan malah justru tambah digeber, dan ketika menjelang garis finish tambah geber. Harusnya begitu Mas, itu urusan dunia. Nah, urusan akhirat juga menjelang mau selesai selesai Ramadan lebih digeber lagi Mas, gitu loh. Tapi itu memang butuh kesungguhan, dan sekali lagi kuncinya berjamaah. Kalau sendiri sulit. Itu berjamaah itu artinya kita punya komunitas itu. Kita berkumpul di masjid itu jadi memudahkan kita. Kalau kumpulannya wong sing ora gendha ya repot gitu. Itu kan wong arep traweh malah dicek maring. Ayo buka bersama yuk gitu. 10 hari terakhir nggak perlu buka bukber. Bukber itu udah kemarin-kemarin. Saran saya begitu. 10 terakhir itu udah urusan kita pribadi-pribadi sama Allah. Rasulullah saja kurang apa? Kita dibanding Rasul siapa? Rasul itu presiden, Rasul kepala umat, ya kan? Rasul itu Rasulullah, istri beliau 9, dewek bojone pira? Dewek bojone siji tok kok jadi sibuk. Rasul itu istrinya 9 loh. Tapi dan Rasulullah ngurusi umat bukan hanya lokal, umat satu dunia ya, yang mengikuti Islam saat itu ya masih terbesar di Arab sih, tapi jumlahnya ratusan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan itu. Nah, Rasul saja menyempatkan 10 hari terakhir ngurusi dia sama Allah. Istri tinggalin, umat dia tinggalin. Khusus dengan Allah. Apa kemudian Rasulullah dianggap nggak peka untuk urusan umat? Ya enggak, memang ada masa-masanya. Ada waktu-waktu di mana kita memang fokus kepada Allah. Gitu loh. Jadi, nyong sih siapa gitu. Rasul yang udah dijamin masuk surga aja begitu. Nah, kita yang belum dijamin ya kudunya luwih gitu. Cuma bedanya kita sama Rasul begitu. Kalau kita dijamin malah orang sisan. Jadi orang ibadah dijamin bu surga. Alhamdulillah. Itu ya Mas. Jadi ini ya di 10 hari ini mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi, walaupun ini sudah lewat 1 hari ya kan. Karena ini sudah hari Jumat ya Mas. Jadi 1 hari dari 10 hari terakhir, maka manfaatlah dengan sebaik-baik. Kalau jenengan yang jualan kan kemarin badine wis lah. Coba yang 10 hari ini belum bisa nginep di masjid ya lebih fokus pikir, lebih fokus ibadah, baca Quran diperbanyak gitu. Kalau jenengan sudah merasa cukup ya udah tutup bisnisnya dulu, selesaikan dulu itu bisnisnya, selesai tutup, lagi dia fokus kepada Allah. Kecuali yang pegawai ya, kecuali yang pegawai memang terikat dengan aturan-aturan dalam dunia kerja yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan itu. Begitu Mas. Terima kasih Ustaz Mintaraga atas penjelasan yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semoga menjadi lebih termotivasi untuk 10 hari terakhir Ramadan. Semoga amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih jamaah Fast TV. Semoga tetap ikuti terus ngaji sore bersama Ma'had Fastabiqul Khairat. Mohon maaf jika ada salah-salah dari saya dan tim yang bertugas. Akhirul kalam, saya dan Ustaz Mintaraga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.